Besar utama. Besar utama merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Maka yang harus kita patuhi dalam membuat buku besar adalah yang pertama, mengidentifikasi data sumber. Perusahaan itu data sumber apa saja yang dimiliki, apakah ada neraca saldo pada periode sebelumnya, kemudian jurnal khusus yang dimiliki apa saja, dan jurnal umum yang dimiliki apa saja. Kalian cek satu persatu akun yang terlibat apa saja. Yang langkah kedua adalah buatlah kolom untuk buku besarnya. Lalu langkah yang ketiga adalah memposting neraca saldo pada periode sebelumnya yang terlebih dahulu dalam buku besar jika ada. Jika tidak ada data tentang neraca saldo periode sebelumnya, maka langkah ketiga itu bisa kalian skip, bisa kalian hilangkan. Langsung ke langkah 4, yaitu memposting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang ke buku besar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber. Kebetulan pada toko Sembako Raya Indah neraca saldo memiliki pada periode sebelumnya yaitu 31 Desember 2020. Nah, nama akun-akun yang ada di sini bisa kalian jadikan pedoman untuk membuat buku besar pada periode sekarang ini. Data yang kedua yaitu toko Sembako Raya Indah memiliki jurnal penjualan dengan akun piutang dagang dan penjualan. Kemudian ada jurnal pembeliannya, akun yang terlibat ada pembelian, peralatan, kemudian utang dagang. Data selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas periode 31 Januari 2021. Akun yang terlibat adalah kas, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan akun modal. Kemudian ada toko sembako jurnal pengeluaran kas periode 31 Januari 2021. Akun yang terlibat itu ada utang dagang, pembelian, beban sewa, perlengkapan, prive, lalu kas, lalu potongan pembelian. Dan data terakhir yang dimiliki oleh Sembako Raya Indah adalah jurnal umum periode 31 Januari 2021. Akun yang terlibat ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang, toko mandala, prive, dan penjualan. Nama akun yang sudah kalian catat tadi kita gunakan untuk menyusun kolom-kolom pada buku besarnya. Setelah mengidentifikasi akun apa saja yang terlibat, data sumber apa saja yang dimiliki, langkah kedua yaitu membuat kolom untuk buku besarnya. Jadi kan sudah kita catat nama akunnya, sekarang kita membuat kolom-kolomnya atas nama akun tersebut. Jangan lupa kita kasih subjudul dulu ya, Toko Sembako Raya Indah buku besar utama periode 31 Januari 2021. Lalu itu ada kas, asuransi dibayar di muka, jangan lupa kalian menulis nomor. Lalu yang terakhir ada piutang dagang. Jika bisa membuat akun ini diurutkan sesuai tingkat likuiditasnya. Selanjutnya ada barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi barang penjualan. Lalu ada utang dagang, utang bank, modal non raya, dan prive. Kemudian akun yang terlibat lagi pada perusahaan Toko Sembako Raya Indah adalah penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, lalu terakhir yang terlibat adalah akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban sewa. Yang ketiga itu posting neraca saldo periode sebelumnya jika ada. Nah, kebetulan pada Toko Sembako Raya ini kita memiliki neraca saldo periode sebelumnya, yaitu 31 Desember 2020. Jadi, kita posting dulu ke buku besar sebelum memposting jurnal khusus. Kita mulai dari awal yaitu kas, memposting kas di sisi debit sebesar 10 juta. Tulis di kas yaitu tanggal 1 Januari 2021 karena kita membuat kasnya di awal periode. Keterangan saldonya merupakan saldo, refnya merupakan NS, itu hanya kode bahwa 10 juta itu datanya diambil dari neraca saldo, jadi hanya kode. Lalu debitnya masuk di 10 juta. Lalu asuransi dibayar di muka di sesi debit 1.200.000. Kita tulis 1 Januari 2021 dengan NS debit 1.200.000. Lalu piutang dagang. Piutang dagang itu kita isi tanggalnya dengan sama tapi debitnya 500.000. Maka saldonya di debit sebesar 500.000. Lalu kita persediaan barang dagang selanjutnya. Lalu tanggalnya sama, tanggal 1 Januari 2021 keterangannya saldo, debitnya kita isi 5 juta, maka saldonya di sebelah debit. Lalu kita posting perlengkapan di sisi debit, tanggalnya sama, saldonya sebesar 1 juta. Lalu setelah perlengkapan kita posting peralatan di sisi debit 5 juta. Peralatan di sisi debit juga 5 juta sama. Setelah memindahkan peralatan, kita mengisi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Masih penyusutan peralatan itu di sisi kredit ya. Isi kreditnya kita isi 1 juta, maka saldo untuk akumulasi penyusutan peralatan itu masuknya di kredit ya. Lalu ada utang dagang. Utang dagang itu di sisi kredit sebesar 2 juta. Lalu ada utang bank di sisi kredit juga ada 5 juta. Lalu ada modal nonaraya kita isi di kredit sebesar 14.700.000. Lalu langkah yang keempat posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Ternyata jurnal penjualan ada 2 akun, piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Lalu kita mulai dari piutang dagang ya. Nah, piutang dagang itu di sisi debit, maka piutang dagangnya kita taruh di posisi debit ya. Kita menggunakan angka terakhir yaitu 9 juta. Kita menggunakan tanggal 31 karena posting di buku besar pada perusahaan tersebut pada akhir periode. Jadi kita tulis saldonya tanggal 1 dan postingnya tanggal 31. Postingnya kita tulis di refnya JJ yaitu jurnal penjualan. Debitnya saya isi 9 juta atau
hasil akhirnya itu menandakan berarti 9 juta itu diambil dari jurnal penjualan. Lalu kita jumlahkan 500.000 ditambah 9 juta, hasilnya adalah 9.500.000. Sudah, jangan lupa kalian lihat nomor akun piutang dagang 113, kemudian pindahkan 113 ke bawah tabel jurnal penjualan. Artinya di jurnal khusus angka 9 juta sudah diposting ke nomor akun 113, yaitu nomor akun untuk piutang dagang. Selanjutnya ada akun penjualan di posisi kredit. Kita tulis tanggalnya Januari 2021 tanggal 31, keterangannya ada posting, refnya kita isi JJ, kemudian karena penjualan di sisi kredit maka kita isinya di bagian kredit. Isinya 9 juta. Jadi kredit di 9 juta. Lalu kita amati nomor penjualan 411, lalu kita pindahkan ke tabel atas 411. Memposting jurnal penjualan karena memang jurnal penjualan hanya ada 2 akun. Selanjutnya yaitu jurnal khusus pembelian. Kita posting, sebelum kita posting kita identifikasi dulu ada berapa akun. Di posisi debit ada akun pembelian dan peralatan, lalu di posisi kredit ada akun utang dagang. Berarti ada 3 akun yang akan kita posting. Kita mulai dulu dari pembelian. Di pembelian kita tulis Januari tanggal 31, keterangan kita isi posting, referensinya kita isi JB. JB itu artinya jurnal pembelian. Kita singkat menjadi JB. Selanjutnya kita ambil saldo yang paling bawah di posisi debit karena kita isi 5 juta. Selanjutnya kita lihat angkanya, nomor akunnya 511, kita pindahkan ke bawah pembelian. Artinya bawah pembelian sebesar 5 juta sudah kita posting. Selanjutnya peralatan. Peralatan kita sudah isi neraca saldo. Perhatikan peralatan besarnya 1 juta di posisi debit. Kita tulis di bawahnya tanggal 31 keterangan posting, refnya JB, posisi debitnya kita isi 1 juta. Karena saldo sebelumnya di posisi debit dan sekarang juga di posisi debit, sama-sama di posisi debit, maka kita jumlahkan, yaitu 5 juta ditambah 1 juta sama dengan 6 juta. Setelah itu jangan lupa kalian lihat nomor akunnya 121, kita pindahkan ke bawah di sebelah di ref, berarti 121 berarti sudah kita posting. Selanjutnya ada utang dagang di posisi kredit sebesar 6 juta. Kita pindahkan tanggal 31 keterangan posting, ref JB, lalu di sebelah kredit kita tulis 6 juta karena saldo utang dagang itu di kredit dan tadi kita mengisi kolom kredit, maka kita jumlahkan 2 juta ditambah 6 juta hasilnya 8 juta. Lalu kita lihat nomor akunnya, kita tulis di bawah kredit 211, berarti semua akun yang ada di jurnal pembelian sudah kita posting. Kita beralih ke jurnal penerimaan kas. Kita amati dulu di posisi debit ada akun kas dan potongan penjualan. Ada 2 akun, lalu di kredit utang dagang, penjualan, dan modal. Berarti ada 5 akun yang akan kita pindahkan dari jurnal penerimaan kas itu. Ada 5 akun yang akan kita posting. Dari kas dulu, lalu ada kas posisi debit sebesar 12.840.000. Kita tulis di kas tanggal 31 keterangan posting, referensi kita isi JKM. itu jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Di posisi debit kita isi 12.800.000 karena saldo kas ada di posisi debit dan tadi sebelumnya juga kita di posisi debit, maka kita jumlahkan 10 juta ditambah 12.840, maka hasilnya 22.840.000. Kita lihat nomor akunnya 111, kita pindahkan ke bawah kas, yaitu kita tulis di situ bahwa kas sudah kita posting sebesar 12.840.000 ke nomor akun 111. Ada posting potongan penjualan. Lalu kita pindahkan tanggal 31 Januari 2021 keterangan posting, referensi JKM karena kita ambil dari jurnal penerimaan kas dan debit kita isi 160.000. Nah, saldonya berarti sebesar 160.000. Artinya bahwa 160.000 ini sudah kita pindahkan ke nomor akun 413. Ini kita pindahkan kredit, lalu kita akan pindahkan piutang dagang sebesar 2 juta. Tulis di bawah saldo dan jurnal penjualan. Posting kita tulis isi JKM. Utang dagang di posisi kredit, maka kita akan menulisnya di posisi kredit. Karena saldonya berbeda, kita kurangi ya, 9.500.000 dikurang 2 juta, maka saldo piutang kita sebesar 7.705.000. Coba kita lihat nomor akunnya 113, lalu kita pindahkan ke bawah piutang dagang. Itu menandakan bahwa kita 2 juta sudah kita posting. Selanjutnya kita posting penjualan di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, itu sudah ada buku besar penjualan, kita tulis tanggal 31, keterangan posting, referensi JKM. Sisi kredit kita tulis sebesar 1 juta karena saldo penjualan di posisi kredit dan tadi kita post di kredit, berarti kita jumlahkan 9 juta ditambah 1 juta sama dengan 10 juta. Satunya kita pindahkan ke bawah penjualan. Lalu ada modal nona raya, kita lihat modal ini ada di sisi kredit sebesar 10 juta. Tanggal 31 keterangan posting, ref JKM, modal 10 juta kita taruh di kredit karena sama-sama di kredit, maka kita tambah ya. 11.700.000 ditambah 10 juta sama dengan 4.700.000 berada di sisi kredit. Lalu nomor akunnya 311. Kalau 11 serba-serbi kita pindahnya ke samping bukan ke bawah ya. Jadi kita di bawah di ref. Kita akan posting jurnal pengeluaran kas. Lalu kita analisis dulu ada berapa akun di jurnal pengeluaran kas. Ada utang akun, pembelian, beban sewa, perlengkapan dan prive.
Lalu di posisi kredit ada kas dan potongan pembelian. Berarti totalnya ada 7 akun yang akan kita posting. Mulai dari utang dagang dulu, buku besar utang dagang, posisi debit sebesar 500.000. Lalu kita tulis tanggal 31 posting JKK karena JKK merupakan singkatan dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Lalu kita tulis di debit sebesar 500.000. Kita kurangkan 8 juta dikurangi 500.000, saldo akhir utang dagang sebesar 7.500.000. Kita lihat nomor akunnya 211, lalu kita pindahkan ke bawah, ke paling bawah yaitu utang dagang. Lalu pembelian di posisi debit sebesar 200.000. Pindahkan 200.000 ke dalam keterangan posting, ref kita isi JKK. Di posisi debit kita tulis 200.000, jadi 5 juta ditambah 200 yaitu 5.200.000. Lupa angka 511 nya kita pindahkan ke bawah pembelian. Ini beban sewa. Keterangan kita isi posting, ref kita isi JKK, debit kita isi 1.200.000, maka saldonya ada di posisi debit sebesar 1.200.000. Nomornya 601 seperti biasa kita pindahkan ke sebelah ref ya, karena ia serba-serbi. Perlengkapan ada 500.000. Kita tulis di bawah yaitu 31 posting JKK karena perlengkapan kita di posisi debit, kita isi juga di posisi debit 500.000. Lalu kita jumlahkan 1 juta ditambah 500 merupakan jadi 1.500.000. Lupa nomornya kita taruh lagi di ref di bawah serba-serbi. Lalu ada brief di posisi debit sebesar 200.000, tanggal kita isi 31 Januari 2001. Keterangan posting ref JKK kita isi debit 200.000, maka saldonya posisi debit 200.000, nomor akun 312. Di kredit ada kas, isi tanggal 31 posting, lalu referensi kita JKK karena kas ada di posisi kredit, maka kita isinya di kredit sebesar 2.570.000. Lalu kita kurangkan 22 juta dikurang 2.570.000, maka saldo kas menjadi 20.227.000. Jangan lupa nomor akunnya 111 kita pindahkan ke bawah. Lalu ada potongan pembelian. Kita isi seperti yang tadi, di kredit kita isi 30.000, maka saldonya kita diisi di kredit sebesar 30.000, nomornya 513. Berarti kita sudah selesai memposting jurnal pengeluaran kas. Kita lanjut ke terakhir yaitu jurnal umum. Cek ada berapa yang kita posting di jurnal umum, yaitu ada utang dagang, retro pembelian, retro penjualan, piutang, dan brief dan penjualan. Ternyata ada 6 akun yang akan kita posting. Mulai dari utang dagang dulu, ada di posisi debit 300. Dagang kita isi 31, posting kita isi JU karena kita ambil datanya dari jurnal umum. Utang dagang kita taruh di debit 300.000. Kita jumlahkan ya, tadi karena kita juga di posisi debit, jadi sekarang saldonya kurangnya 7.500.000 dikurangi 500.000, hasilnya 7.200.000. Kita lihat nomor akun 211, kita pindahkan ke ref. Kita posting retro pembelian. Pembelian diisi kredit seperti biasa, Januari 2021 tanggal 31, keterangan posting ref JU, lalu kita taruh di kredit 300.000, maka saldo pembelian kita taruh di kredit sebesar 300.000. Perhatikan nomor akunnya 512. Retro penjualan seperti biasa, Januari 31, keterangan posting JU 200, maka saldonya kita taruh di debit 200.000. Jangan lupa nomornya 412. Piutang dagang di posisi kredit, berarti kita tulis tanggal 31 posting JU di kredit 200.000. Sekarang kita kurangkan 7.250.000 dikurang 200.000, maka saldo piutang dagang sekarang 7.300.000 di posisi debit. Selanjutnya jangan lupa lihat nomor akunnya 113. Brief kita akan 31 posting ref JU debit kita tulis 100.000, maka saldo kita jumlahkan 200 tambah 100 sama dengan 300. Akun 312. Lalu yang terakhir penjualan, kita di posisi kredit. Seperti biasa kita tulis 31 posting JU di kredit 100. Nah karena semuanya kredit kita jumlahkan, jadi saldo penjualannya 10.100.000. Jangan lupa kita tulis 411-nya. Selesai semuanya, sudah kita posting. Ini adalah bentuk jurnal khusus setelah diposting. Di sini ada jurnal penjualan, ini jurnal pembelian, sudah ada nomor akunnya semua. Lalu ini adalah jurnal penerimaan kas. Kalau kita tulis seperti ini, kita bisa mengecek mana jurnal yang sudah diposting atau belum diposting. Lalu ini ada jurnal pengeluaran kas. Lalu ya last but not least ada jurnal umum. Semuanya sudah kita posting. Sedangkan ini bentuk dari buku besar setelah kita posting. Bisa kita lihat di sini, kas saldonya sebesar 20.270.000 di posisi debit, asuransi di bar di muka saldonya 1.200.000 di debit, dan piutang dagang ada 7.300.000 di posisi debit, lalu persediaan barang ada 5 juta di posisi debit, perlengkapan 1.500.000 di debit, peralatan ada di 6 juta, akumulasi peralatan ada di 1 juta di kredit, utang dagang 7.200.000 di kredit, utang bank 5 juta di kredit,
modal Nonaraya di posisi 24.700.000 di kredit, Priva ada di 300.000 di debit, lalu ada penjualan 10.100.000 di kredit, ada retur penjualan 200.000 di debit, lalu potongan penjualan ada di 160 debit, lalu pembelian ada di, lalu yang terakhir beban sewa ada di 1.200.000 di posisi debit. Gitulah cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar, karena kita hanya memindahkan angka dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu sulit teman-teman untuk membuat dalam posting jurnal khusus ke buku besar.